Umat yang dikasihi Tuhan, mari saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan segera memulai ibadah kudus pada hari ini. Mari kita dengan penuh sukacita memuji Tuhan, menyambut hadirat Allah dalam ibadah kita. Kita pujikan Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curah Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kudus hari ini dengan keyakinan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang keempat. Tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah Kristus Sang Gembala. Apa yang boleh kita pelajari dari tema hari ini? Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan ini dan nanti kita akan menelusurinya dalam perenungan firman Tuhan. Sekarang kita lanjutkan ibadah kita dengan memujikan Kidung Jemaat 222 bagian A, Agungkan Kuasa Namanya. Mulia dan puji
Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah kudus ini, mari kita merendahkan diri datang ke hadapan Tuhan, memohon belas kasihan dan pengampunannya atas segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Biarlah ketika nanti kita datang ke hadapan Tuhan, Tuhan boleh membebaskan kita dari semua yang membelenggu kita, sehingga kita dengan leluasa bisa menikmati hadirat Allah. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini kami datang merendahkan diri ke hadapan-Mu Tuhan, memohon belas kasihan atas segala kesalahan, kelalaian dan keberdosaan yang telah kami lakukan, baik kami sadari maupun tidak sadari. Tetapi semuanya itu seringkali menghambat, menghalangi kami untuk menikmati Engkau dalam ibadah kudus ini. Tuhan, tolonglah saat ini Engkau ampuni kami, bebaskan kami dari segala yang menghambat kami untuk melihat karya kasih Allah sebagai gembala yang baik dalam hidup kami. Terimalah dan sambutlah permohonan ampun kami Tuhan, yang kami naikkan dengan segala kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah memohon dan berdoa. Haleluya. Amin. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Dengan kasih Kristus saya undang Bapak Ibu dan Saudara yang sudah datang memohon pengampunan daripada Tuhan. Mari kita berdiri untuk menyambut berita anugerah yang diberikan Tuhan bagi setiap kita yang sudah diampuninya. Yang saya baca di dalam Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan untuk kita semua. Syukur kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita semua boleh berdiri di hadapan Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan rindu sekali untuk berbicara kepada kita. Mari kita menyambut firman Tuhan. Dengan mempersiapkan diri, kita memujikan pujian dari PKJ 225, firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu pegang selalu, saat duka, saat senang, jalani
Padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa, mohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang saat ini, kembali berseru memohon pertolongan-Mu dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Karena sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang kami sangat rindukan ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman-Mu lah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terutama ketika kami terus berhadapan dengan pergumulan dan problematika kehidupan yang masih berat ini. Kami membutuhkan pertolongan firman-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup. Lawat dan jamalah kami dengan kebenaran firman-Mu karena kami siap untuk menyambutnya. Inilah doa sembahyang kami Tuhan. Terpujilah Allah di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Sidang kekasih Tuhan, mari kita bersama membuka Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-8. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakan bagian-bagian firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa di minggu ini kita memasuki minggu Paskah yang keempat. Merupakan momen yang penting bagi kita untuk menghayati pelajaran dan teladan Yesus tentang bagaimana mengasihi yang berkualitas. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita menginginkan sesuatu yang berkualitas dalam hidup kita, ya. Ketika kita membeli sesuatu, apakah itu membeli barang, membeli makanan, atau membeli apa saja, tentu kita pasti memilih yang berkualitas. Kita tidak mau yang tidak berkualitas. Nah, dengan demikian bisa dikatakan bahwa setiap orang itu ingin memiliki atau mengalami sesuatu yang berkualitas di dalam kehidupannya.
Demikian juga dengan kasih Bapak Ibu dan Saudara. Setiap kita pasti ingin mengasihi dan dikasih dengan cara yang berkualitas. Ya. Dan melalui tema hari ini, Kristus Sang Gembala, kita akan belajar bagaimana mengasihi dengan kasih yang berkualitas seperti Yesus telah mengasihi kita. Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes, kalau kita teliti membaca secara keseluruhan, paling tidak kita akan menemukan 7 kali Yesus berkata, "Akulah," yang kemudian dirangkaikan dengan sesuatu yang penting dan dibutuhkan oleh setiap orang. Ya, saya mengajak kita melihat satu demi satu. Yesus pernah berkata, "Akulah roti hidup," di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Kemudian, "Akulah terang dunia," Yohanes 8 ayat 12. Lalu, "Akulah pintu," Yohanes 10 ayat yang ke-9. "Akulah gembala yang baik," Yohanes 10 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14. Kemudian, "Akulah kebangkitan dan hidup," Yohanes 11 ayat 25. "Akulah jalan kebenaran dan hidup," Yohanes 14 ayat 6. "Akulah pokok anggur yang benar," Yohanes 15 ayat 1 dan ayat yang ke-5. Saudara, pada bagian itu kata "akulah" dalam bahasa Yunani memakai kata ego emi. Ego emi itu artinya adalah sebuah kepemilikan yang mutlak. Dan Yesus menyatakan dirinya dirinya adalah sang roti, sang terang, sang pintu, sang gembala, sang kebangkitan dan sang hidup dan kebenaran dan pokok anggur yang benar. Hal ini mau menunjukkan bahwa semua yang baik yang dibutuhkan oleh setiap orang itu ada pada Yesus. Dan ketika Yesus yang memilikinya, tidak sama dengan apa yang dunia tawarkan. Saudara boleh menerima roti dari dunia, saudara boleh menerima terang dari dunia, tetapi semuanya itu ada syaratnya. Kalau engkau mau mendapatkan roti dari seseorang, atau dari toko, atau dari dunia, engkau harus membayar. Itu pun belum tentu mendapat roti terbaik, saudara. Dunia bisa menyediakan apa yang kita butuhkan, tetapi semuanya ada syaratnya. Semuanya ada pamrihnya. Berbeda dengan Yesus yang berkata, "Akulah roti, akulah terang, akulah gembala, akulah pintu," dan seterusnya. Benar-benar dia memiliki apa yang kita butuhkan dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Inilah Yesus kita, Sang Juru Selamat yang sudah menebus kita dari dosa kita. Semua orang membutuhkan roti. Tetapi bagaimanakah penghayatan kita tentang Yesus sebagai roti yang hidup, roti yang memberikan kehidupan? Dan hari ini kita tidak membahas semua ketujuh-tujuhnya. Kita akan perhatikan perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18 ini, bahwa Yesus jelas mengatakan di sana bahwa "Akulah gembala yang baik," di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14. Saudara, kata baik di sini dalam bahasa Yunani memakai kata kalos. Kalos itu secara hurufiah artinya adalah cantik, mulia, kemudian terhormat, mengagumkan, menyenangkan, menggembirakan, dan ramah. Jadi semua yang ada dalam ranah yang baik itu kalau dalam bahasa Yunani disebut kalos. Nah, saudaraku, lawan dari kalos adalah kakos. Bukan kakus ya, tapi kakos. Kakos itu jahat artinya, yaitu tidak cantik, tidak mulia, tidak baik, tidak ramah, dan seterusnya. Kebalikan dari kalos tadi. Nah, saudara, Yesus menyebutkan dirinya gembala yang baik itu sesuai dengan konteks masyarakat Yahudi pada saat itu. Pada zaman Yesus, yaitu di mana sebagian besar masyarakat Yahudi hidupnya dari menggembala ternak. Mereka sebagian memiliki ternak itu dan kemudian menggembalakannya sendiri. Tetapi bagi mereka yang banyak ternaknya, banyak domba-dombanya, biasanya mereka membayar upahan atau gembala-gembala upahan seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu domba, ya, saudara pernah melihat domba. Domba itu adalah hewan yang lemah, saudaraku, ya, lemah dalam penglihatan. Jangan harap domba itu bisa memandang dari jarak sekitar 10 meter atau lebih dari itu, sulit. Tetapi hebatnya, domba itu memiliki sifat atau kelebihan, dia sangat tajam dalam hal pendengaran. Nah, itu sebabnya para penggembala domba itu harus betul-betul memahami hal ini.
Karena mereka dapat membawa domba itu ke tempat yang baik kalau mereka mengeluarkan suara yang menarik, suara yang menyenangkan. Dan domba itu sangat mengenal suara siapa gembalanya. Jadi jangan harap kalau ada domba dipanggil oleh bukan gembalanya, domba nggak akan ikut. Tetapi domba akan segera mengikut kalau dipanggil oleh gembalanya yang dia kenal suaranya. Kenapa? Karena domba itu memang bagus dalam hal pendengaran. Nah, itu sebabnya dibutuhkan gembala-gembala yang baik yang boleh menuntun para domba-domba itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi sayang sekali, saya tadi mengatakan bahwa para pemilik domba itu karena terlalu banyak hewan atau ternak dombanya, biasanya mereka mengundang, memanggil para gembala upahan yang dibayar seperti itu ya, untuk menggembalakan domba-dombanya. Nah saudara, di dalam bagian ini dijelaskan para gembala yang disebut upahan itu mereka bukan pemiliknya, tetapi mereka diupah untuk menggembalakan domba-domba yang dipercayakan kepada mereka. Celakanya saudara, kebanyakan gembala-gembala upahan ini menghayati profesi mereka sebagai gembala upahan itu hanya supaya mendapat upah, hanya supaya mendapat untung, hanya supaya mereka dapat pekerjaan. Titik sampai di situ. Itu sebabnya ketika ada serangan atau ada binatang buas yang menyerang domba-domba yang mereka gembalakan itu, mereka tidak terlalu merasa bertanggung jawab untuk hal itu. Mereka bahkan bisa lari meninggalkan domba-dombanya kemudian menjadi tercerai-berai. Mengapa demikian saudara-saudara? Karena memang mereka adalah gembala upahan. Merasa tidak memiliki domba-domba itu. Sehingga ketika domba-domba itu diserang oleh binatang, apakah itu serigala atau harimau atau bahaya apapun, mereka tidak terlalu mau bertanggung jawab. Mereka bisa pergi meninggalkan domba-domba itu disakiti atau diterkam oleh hewan-hewan buas. Kemudian domba-domba itu menjadi tercerai-berai. Itu bukan urusan mereka. Selama segala sesuatu tidak menguntungkan mereka, mereka dengan gampang mengabaikannya. Tapi selama menguntungkan mereka, mereka baru melakukannya dengan baik. Itulah karakteristik gembala upahan yang tidak merasa memiliki domba-domba itu. Tetapi kalau pemilik yang merasa memiliki domba-domba itu, dia akan bertanggung jawab dan berjuang untuk membela domba-dombanya apabila diserang oleh binatang buas, apabila dombanya sakit, apabila dombanya tersesat, apabila dombanya terluka, dia akan membalutnya, dia akan mencari yang hilang sampai mendapatkannya. Dan itulah yang dikatakan sebagai gembala yang baik. Dan gembala yang baik yang kita pahami hari ini dalam teks ini adalah 2 kali Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Saudara, perkataan Yesus mengatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Kenapa? Karena Yesus memiliki kasih terbesar untuk domba-dombanya. Sehingga dia berkata, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-12, di sana ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik, ya, yang memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Saudara, kalimat ini penting sekali untuk diperhatikan. Akulah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-domba. Ya, kata memberikan nyawanya bagi domba-domba ini itu mau menunjukkan suatu indikasi pengorbanan yang totalitas kepada domba-domba yang digembalakannya. Dan dia siap melakukan, walaupun dia harus menderita, walaupun dia harus berkorban, dia memberikan yang terbaik. Kata memberikan nyawanya ini berindikasi rela berkorban, siap membayar harga untuk melindungi domba-dombanya. Dan itulah Yesus Kristus. Kalimat ini sebetulnya menunjukkan kepada apa yang Yesus tunjukkan di dalam dirinya ketika dia mau mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa, sehingga setiap orang yang berdosa itu kemudian bebas dari dosa dan diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mau mengorbankan dirinya. Saudara, pada bagian ini betapa bersyukurnya kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik, yang mau berkorban untuk kita, rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya.
Perhatikan bagian ini. Inilah yang dilakukan oleh Yesus kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Dia rela berkorban, menyerahkan hidupnya secara totalitas untuk menyelamatkan saudara dan saya. Pernahkah kita bertanya, siapakah saya ini sehingga Yesus begitu rela berkorban buat saya? Saudara, saya mau mengatakan pada bagian ini, kita ini sebagai domba-domba yang lemah. Lemah dalam penglihatan, bahkan lemah dalam segala hal. Tetapi karena Yesus merasa bahwa kita ini adalah miliknya. Saudara, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa setiap kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dari bagian itu kita menyadari betul bahwa kita ini milik Allah. Saya mau katakan, siapa yang tidak mau berjuang, tidak mau memperjuangkan dan membela miliknya. Misalnya kita menjadi orang tua ketika kita punya anak dalam masalah, karena kita tahu bahwa itu adalah anak kita, anak saya. Tidak mungkin kita membiarkannya. Dan itulah yang dilakukan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Sehingga dia mau menjadi gembala yang baik, yang rela berkorban. Dia tidak akan mungkin meninggalkan kita sebagai orang-orang yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Dan saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 12. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa menjadi anak-anaknya. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Yang tidak mungkin dibiarkan oleh Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan dirinya rela berkorban untuk setiap kita. Karena kita ini milik Allah. Ada bagian ini saya mengatakan dan meyakinkan kita. Jangan pernah engkau ragu mengikuti Yesus sebagai gembala dalam hidupnya. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah gembala yang baik yang rela berkorban untuk setiap kita. Dan yang lebih hebat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan kita tidak lagi disebut sebagai hamba, tetapi kita disebut sebagai sahabat oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain ada kemelekatan, ada kedekatan antara gembala dan domba-dombanya. Ada kedekatan, ada kemelekatan antara Tuhan Yesus dengan setiap orang yang disebutnya sebagai sahabat. Jadi saudara dan saya harus memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan yang adalah gembala yang baik dalam hidup kita. Ini penting sekali untuk kita perhatikan. Supaya kita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita masih memiliki gembala yang rela berkorban untuk kita. Jangan pernah engkau merasa berjalan sendiri. Jangan pernah engkau merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Jangan pernah engkau merasa aku tidak ada yang membantu. Ada Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang pertama. Mengapa dia mengatakan bahwa akulah gembala yang baik? Karena dia sangat mengasihi kita. Mengapa dia mengasihi kita? Karena kita ini adalah miliknya. Yang kedua yang kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14, saudara lihat itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Lalu dirangkaikan dengan sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara mengenal ginosko dalam bahasa Yunani ini sesuatu yang begitu dekat, akrab. Ya, tidak ada jarak. Coba perhatikan. Siapa yang bisa mengenal kita seperti Allah mengenal kita. Seperti Tuhan Yesus mengenal kita. Saya selalu mengatakan bahwa kalau ada segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya itu ada dalam pengetahuan Allah. Yang seringkali kita tidak paham kenapa saya harus mengalami seperti ini. Memang kita tidak paham. Karena terus terang harus saya katakan, tidak jarang kita justru tidak lebih baik mengenal diri kita sendiri daripada Allah mengenal kita. Allah jauh lebih baik di dalam mengenal setiap domba-dombanya. Dan itu sebab dikatakan ketika gembala yang mengenal domba-dombanya ini memanggil nama domba-dombanya satu persatu, mereka mendengarkan dan mengikutinya. Saudaraku, ini hal yang sangat penting yang mungkin kita tidak bisa dapatkan di tempat-tempat lain. Tetapi hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kenapa begitu saudara? Karena tidak jarang gembala-gembala upahan itu ketika ada dalam bahaya, kesulitan masalah, mereka segera meninggalkan domba-domba.
Akhirnya apa yang terjadi? Domba-domba gembalaannya itu menjadi tercerai-berai. Bahkan mungkin diterkam oleh binatang buas. Tetapi gembala yang baik justru melindunginya dan mengatakan, memanggilnya juga untuk menjadi satu dengan gembala-gembala miliknya. Dalam bagian ini Yesus mau menjelaskan bahwa sikap gembala yang baik adalah mau menerima, sekalipun itu sebetulnya di luar kandangnya sendiri. Tetapi karena domba-domba itu tercerai-berai dan ditinggalkan oleh gembala-gembalanya yang gembala upahan itu, maka gembala yang baik membuka diri, membuka hati untuk menyambutnya dan menerimanya. Sangat berbeda dengan sikap gembala-gembala yang jahat. Saudara kalau perhatikan, bagian ini sangat terkait dengan Yohanes pasal 9. Di sana ada suatu peristiwa di mana Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Dan ketika orang buta sejak lahir itu disembuhkan oleh Yesus, dia kemudian menghadap para ahli Taurat dan imam kepala serta elit agama Yahudi. Lalu orang-orang yang disebut imam kepala, para ahli Taurat dan elit agama Yahudi itu bertanya kepadanya, siapa yang membuat kamu yang buta sejak lahir kemudian bisa melihat seperti ini? Sang buta yang sudah disembuhkan oleh Yesus itu kemudian menjelaskan, orang yang bernama Yesus, dia mengadukkan tanah dengan ludahnya, lalu mengoleskannya di mataku, kemudian matanya kemudian menjadi melihat dan melek. Oh saudaraku, reaksi para ahli Taurat, reaksi orang-orang yang menyebutkan dirinya ahli agama itu justru mengusir sang buta yang sudah melihat itu. Ditolaknya. Dianggap kamu bukan bagian kami, maka ditolaknya. Ini sangat kontras sekali dengan gembala yang baik. Gembala yang baik begitu menemukan domba yang tercerai-berai, dia mengumpulkannya dan menerimanya masuk ke kandangnya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia membuka dirinya untuk setiap orang yang mau datang kepadanya. Saudara, bagian ini mau mengajarkan setiap kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga harus belajar mengasihi, menerima orang lain. Mungkin mereka berbeda dengan kita, mungkin mereka tidak sepaham dengan kita, tetapi ketika mereka membutuhkan pertolongan, maka kita harus membuka diri dan menerima mereka. Inilah ciri-ciri gembala yang baik, yang memiliki kasih yang berkualitas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus memberikan teladan yang luar biasa ketika dia menerima Sakeus yang ditolak oleh orang Farisi karena Sakeus berprofesi sebagai pemungut cukai. Tetapi justru Yesus menerimanya karena hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Dan Yesus berkata, orang ini adalah merupakan bagian dari anak Abraham dan diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia ditolak oleh orang Farisi, tetapi dia diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kalau kita memperhatikan kisah di mana orang Farisi membawa seorang gadis yang kedapatan berzina di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Para Farisi itu mengatakan orang yang kedapatan berzina harus dirajam batu sampai mati. Tetapi apa kata Yesus? Di bagian terakhir kalimat itu di ayat yang ke-10 kalau kita membaca, bahwa dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kita perhatikan. Inilah kasih yang berkualitas, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kasih yang sanggup menerima apa yang ditolak oleh orang lain. Kasih yang sanggup menerima apa yang mungkin orang lain mengatakan, tidak penting seperti ini. Tapi Yesus melakukannya. Karena dia adalah gembala yang baik. Kita bersyukur, Saudara. Di awal tadi saya mengatakan, siapakah kita ini? Kita adalah domba-domba yang lemah. Dan tidak jarang menjadi domba-domba yang nakal. Tetapi Yesus membuka hatinya dan menerima kita, menjadikan kita sebagai domba-domba gembalaannya, melindungi kita sampai dia rela berkorban. Saudara, pada bagian ini kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kasih yang berkualitas seperti yang dimiliki oleh Yesus. Ya, yaitu kasih yang menginklusi. Kasih yang menginklusi itu adalah artinya kasih yang menerima, bukan menolak. Kasih yang membuka diri, itulah kasih yang menginklusi. Tetapi kasih yang menolak adalah kasih yang mengeksklusi, menutup diri terhadap orang lain. Ya,
Dia berbeda dengan saya, ngapain saya berteman dengan dia? Dia tidak selevel dengan saya, ngapain saya kerja sama dengan dia? Dia tidak sebanding dengan saya. Manusia selalu berbicara seperti ini karena manusia merasa bahwa dia tidak memiliki sesamanya. Sehingga dia mau menolak, tidak mau menerima, bahkan cenderung menolak orang lain yang berbeda dengan dia. Hari ini kita belajar, kasih yang berkualitas adalah siapapun orang itu. Ketika dia membutuhkan pertolongan, kita wajib menerima dia. Sama seperti Yesus. Yesus sanggup menerima kita dan mau menjadikan kita anak-anak Allah. Padahal siapakah kita ini? Kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi Yesus mau menyambut kita. Hari ini saya mau bertanya kepada setiap kita. Pernahkah kita berpikir, jika Yesus telah sangat mengasihi dan mau menerima kita apa adanya menjadi anak-anaknya, dan menjadi domba-domba yang dia gembalakan, bahkan dia rela berkorban untuk kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menyatakan kasih yang berkualitas seperti yang Yesus lakukan kepada diri kita? Ada orang yang berkata, saya menyatakan kasih yang berkualitas melalui saya rajin beribadah, melalui saya melayani, melalui saya memberikan persembahan dan mengikuti kebaktian-kebaktian. Itu baik. Saya melakukan kasih yang nyata, yang berkualitas karena saya bukan orang pencina, bukan pembunuh, bukan penipu, bukan perampok, bukan korupsi. Itu baik. Tetapi semua agama menyatakan mengajarkan seperti itu. Justru hal-hal yang sederhana yang sebetulnya menerjemahkan kasih yang berkualitas yang seringkali diabaikan oleh orang-orang yang telah menjadi domba-domba gembalaan Tuhan Yesus Kristus. Kita mungkin tidak pernah korupsi, kita mungkin tidak pernah menipu, kita mungkin tidak pernah membunuh. Tetapi seringkali kita menolak orang-orang yang ada di sekitar kita karena tidak sama atau tidak selevel dengan kita. Kita seringkali mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kita karena kalau ngomong sama dia nggak nyambung. Kita seringkali mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kita karena dia terlalu cerewet. Saya gak suka dengan hal itu. Saudara, apa yang kita lakukan seperti ini, sebetulnya kita sedang mengeksklusi mereka, menolak mereka. Kita tidak berusaha untuk menginklusi mereka, menerima mereka. Dan ini wujud kasih yang tidak berkualitas. Saya mau katakan kepada setiap kita, di saat kita merenungkan masa Paskah yang keempat ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memiliki kasih yang berkualitas seperti yang Dia lakukan. Jangan jauh-jauh, saudara, terhadap anggota keluarga kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menerima siapapun apapun keadaan anggota keluarga kita, entah itu suami kita, entah itu istri kita, atau anak-anak kita, atau orang yang ada di sekitar kita. Mungkin di mata kita mereka banyak kelemahan, tetapi bukan harus dieksklusi atau ditolak. Kita harus tetap menerima dia, karena dengan cara itulah Tuhan memakai kita untuk menolong mereka. Ingat, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai sebetulnya. Tetapi karena Kristus mengasihi kita, Dia rela berkorban untuk kita. Apakah kita tidak mampu sedikit berkorban untuk orang yang ada di sekitar kita? Apakah itu adalah orang-orang yang menyakiti hati kita? Apakah orang yang mengecewakan kita? Ingat, kita semua seringkali mengecewakan Tuhan Yesus. Tetapi mengapa Dia tetap mau menerima kita? Hari ini sama mengajak kita semua, dimanapun engkau berada, di rumahmu, terimalah setiap orang yang ada di sekitarmu seperti Yesus menerima engkau, seperti Yesus menerima kita apa adanya sampai Dia rela berkorban untuk kita. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus di dalam tema Sang Gembala, Kristus Sang Gembala. Dia meneladankan kasih yang berkualitas, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang mau menerima. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah diterima oleh Yesus seberapapun kelemahan dan keterbatasan kita. Masakan kita mau menolak orang lain yang juga sebetulnya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Mengapa kita tidak belajar mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus mengasihi kita? Mungkin saudara berkata, itu kan hanya bahasa klise. Saya mau katakan, setiap kali kita mau membuka diri kita kepada orang lain, kita perhatikan dan ingat, Yesus sudah menerima kita terlebih dahulu. Yesus sudah menyelamatkan kita terlebih dahulu. Maka berangkat dari pemahaman itu, marilah kita juga belajar menerima orang lain. Belajar mengasihi orang lain dengan kasih yang
berkualitas. Mumpung masih ada kesempatan. Barangkali kita sudah terlanjur tidak simpatik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari ini kita berubah. Hari ini kita berubah. Kita mau menerima suami kita apa adanya. Kita mau menerima istri kita apa adanya. Kita mau menerima anak-anak kita apa adanya. Sebelum terlambat. Karena kalau sudah terlambat kita akan menyesal. Tuhan Yesus hari ini mengajak kita untuk saling mengasihi dengan kasih yang berkualitas. Seperti Dia sudah mengasihi kita sampai rela berkorban dan mau menerima kita apa adanya. Selamat mengasihi dengan kasih yang berkualitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Satu dulu bagi kita. Kala
Jemaat Tuhan diundang berdiri. Bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari bersama kita masuk dalam doa syafaat. Saya akan memimpin keseluruhan pokok doa dan silakan dukung saya, dan kita akan menyatukan doa kita nanti dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang mengucap syukur Engkau sudah melawat menjamah kami dengan kebenaran firman-Mu yang mengajar kami bagaimana kami harus mengasihi sesama kami dengan kasih yang berkualitas, seperti Engkau yang menjadi gembala baik bagi kami, sampai Engkau rela berkorban, menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan untuk keteladanan kasih-Mu yang luar biasa. Ajarkan kami untuk melakukannya juga dalam kehidupan kami sehari-hari, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, yang membutuhkan kasih yang berkualitas daripada kami. Tolonglah kami ya Bapa. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau bersama-sama berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai apapun keadaannya. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa mulai dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah. Anugerahkan kepada mereka hikmat bijaksana untuk boleh mengelola bangsa ini dengan kasih, dengan baik. Sehingga bangsa ini boleh merasakan betapa indahnya hidup berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia. Kami berdoa juga secara khusus untuk upaya-upaya menghentikan sebaran pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih melanda dunia, melanda Indonesia. Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan hal ini akan berakhir, tapi kami percaya semuanya ini ada dalam kuasa dan otoritas-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa, mohon kemurahan Tuhan untuk menolong bangsa kami, menolong upaya-upaya pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menghentikan sebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan, sehingga tidak semakin hari semakin banyak korban yang berjatuhan. Tapi kami percaya semuanya ada dalam anugerah dan kehendak-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga agar tetap semangat dan terus bersandar kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah yang masih melanda kehidupan kami. Tuhan, kami percaya ketika kami berserah berharap kepada Engkau Sang Gembala yang baik, maka Engkau akan menuntun kami ke air yang tenang dan ke padang rumput yang hijau. Dan itu pun biarlah menolong kami untuk boleh berbagi, berempati kepada sesama kami yang juga membutuhkan pertolongan dengan kasih yang berkualitas. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk GKI Residen Sudirman. Kami bersyukur ya Tuhan untuk gereja-Mu ini yang terus boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan dan simpatisan, dan bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan Tuhan. Tuhan, pakailah GKI Residen menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan belas kasihan-Mu kepada setiap mereka, terutama di masa-masa pandemi COVID-19 yang masih begitu melanda negara kami, melanda kota kami Surabaya. Mari Tuhan, jadikan gereja kami ini mercusuar kebenaran, mercusuar kasih bagi banyak orang. Engkau memberkati juga untuk majelis jemaat sebagai pimpinan umat mengelola gereja ini melalui berbagai kegiatan acara yang dirancang untuk boleh memelihara iman umat
karena sampai hari ini kami belum bisa beribadah secara tatap muka, tetapi biarlah program-program ibadah online yang disiapkan oleh majelis jemaat boleh menolong menguatkan iman umat Tuhan yang mengikutinya. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk upaya pemerintah, terutama proses vaksinisasi ya Tuhan, supaya dilakukan dengan merata sehingga seluruh umat masyarakat Indonesia boleh mendapatkan pertolongan, bahkan mendapatkan bagian dari program vaksinasi ini Tuhan. Kami percaya Engkau boleh menolong setiap bagian yang bertugas untuk hal ini, karena kami tahu mereka Engkau telah panggil untuk mengerjakan bagian mereka. Terima kasih Bapa, dan kami juga bersyukur untuk umat Tuhan di GKI Residen Sudirman. Engkau memberkati mereka. Kalau ada di antara mereka saat ini sedang lemah tubuh, Engkau pelihara dan sertai mereka Bapa. Kalau ada di antara mereka saat ini bergumul dan pekerjaan, usaha, bahkan rumah tangga, Engkau berikan jalan keluar kepada setiap mereka. Sebab kami percaya Engkau gembala yang baik, yang mampu menuntun umat-Mu ke air yang tenang dan ke padang yang berumput hijau. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sudah ambil bahagian dalam pelayanan hari ini. Engkau memberkati mereka agar di masa-masa mendatang boleh melayani Tuhan dengan lebih indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah harapan doa sembahyang kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, kini saatnya kita memberi ucapan syukur melalui persembahan dengan mendasarinya pada 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat kita berikan dengan cara yang pertama, transfer ke rekening yang tertulis di layar. 2. Pemindaian atau scan QR Code GKI Residen Sudirman. 3. Mengumpulkan dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja, atau dimasukkan di kotak persembahan di gedung gereja, atau bisa pula dipersembahkan di gereja pada saat kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan diiringi pujian, rinduκah engkau mendapat berkat Tuhan. Rinduκah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus keluar di hatimu, karena Tuhan berpesan bawalah bejanamu. Roh Kudus terus keluar di hatimu, mendengar kuasa-Nya. Rinduκah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus keluar di hatimu, karena Tuhan berpesan bawalah bejanamu. Roh Kudus terus keluar di hatimu, mendengar kuasa-Nya. Mari kita bangkit berdiri dan membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita sehati berdoa. Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sangat mengasihi kami,
Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami, ucapan syukur kami kepadamu, yang kami bawa dengan hati yang penuh kasih dan tulus di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, supaya dapat dipakai untuk semua kebutuhan gereja-Mu, dan juga setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada gereja-Mu ini. Puji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, kami mengucap syukur. Amin. Umat kekasih Tuhan, kita akan kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memanggil kita untuk saling mengasihi dengan kasih yang berkualitas, seperti Yesus telah mengasihi kita sampai Ia rela berkorban dan menerima kita apa adanya. Itulah kasih yang berkualitas. Mari kita mengantar perjalanan kita kembali dengan pujian Gembala Baik Bersuling Nan Merdu, Kidung Jemaat 415. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Jangan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Sidang kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.